Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan minggu keempat, pada mata kuliah pengantar teknik industri, kita akan membahas tentang sistem dan model. Apa itu sistem? Sistem adalah komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling terjalin dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di dalam sistem ada yang namanya suprasistem, yaitu bagian dari sistem yang lebih besar. Dan sistem yang lebih besar itu adalah suprasistem. Selanjutnya ada yang namanya subsistem. Sebenarnya subsistem ini hanyalah sistem yang ada di dalam suatu sistem. Jadi bagian dari suatu sistem. Agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan contoh sistem perguruan tinggi swasta. Pada tingkat suprasistem ada Kopertis, supra-suprasistem ada Dirjen Dikti. Selanjutnya pada supra-supra-suprasistem ada Pendidikan Nasional. Kemudian pada tingkat subsistem ada Fakultas Jurusan Program. Selanjutnya pada sub-subsistem ada jurusan. Pada sub-sub-subsistem ada program studi. Ciri-ciri sistem. Ciri-ciri sistem yang pertama ada jalinan dari berbagai bagian atau komponen atau elemen. Yang kedua ada bagian atau komponen atau elemen saling berhubungan atau berinteraksi. Yang ketiga, elemennya lebih dari satu. Yang keempat, membentuk kesatuan yang utuh. Yang kelima, terbuka atau berinteraksi dengan lingkungan. Yang keenam, mempunyai tujuan dan memiliki nilai dan hasil guna. Ciri sistem yang ketujuh, adanya proses transformasi perubahan. Yang pertama ada model input, output. Di sini kita bisa lihat ada input, proses, dan output. Selanjutnya ada konsep persediaan dan aliran dalam suatu sistem. Pada suatu sistem juga bisa menganalisis persediaan. Di sini dilambangkan dengan segitiga. Kemudian dilanjutkan oleh proses-proses, kemudian menghasilkan suatu output. Selanjutnya ada proses analisis atau menganalisis proses yang terjadi. Di sini ada input, kemudian proses yang dianalisis, lalu menjadi output. Ciri yang kedelapan adalah adanya mekanisme pengendalian. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan dengan yang ada di dalam sistem itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan A merupakan standar kriteria rencana, kemudian B hasil pelaksanaan atau kenyataan, yang kemudian menjadi unit pengukur hasil, kemudian A dan B dibandingkan, sehingga menghasilkan sebuah hipotesis apakah B lebih baik dari A atau A lebih baik dari B. Jika iya, maka akan diteruskan menjadi output, jika tidak maka akan dilanjutkan kepada feedback atau evaluasi kembali kepada si A atau si B ini. Struktur sistem. Jadi di dalam sistem ada 3 struktur utama. Yang pertama ada input atau masukan, proses atau pengolahan, dan output atau keluaran yang dilanjutkan oleh komponen atau elemen sistem, penghubung atau relasi sistem, batasan sistem, lingkungan sistem, dan yang terakhir ada sasaran atau tujuan. Bentuk umum sistem. Bentuk umum sistem, mari kita mulai ya dari bentuk sederhana sistem. Ada input, proses, dan output yang bisa kita sebut dengan elemen. Selanjutnya untuk panah antara input menuju output disebut dengan relasi. Dan jika output masih kurang memuaskan, maka akan dilakukan evaluasi kembali dan proses ini disebut dengan feedback. Selanjutnya ada area yang membatasi sistem yang disebut dengan batasan sistem. Kemudian
Di luar batasan sistem ada sesuatu faktor yang mempengaruhi sistem yang disebut dengan lingkungan sistem. Mari kita ke contoh sistem yang sederhana. Sistem laju mobil. Untuk input berupa penekanan pedal gas, kemudian diproses oleh mobil dan menghasilkan kecepatan mobil yang merupakan output dari sistem tersebut. Selanjutnya untuk contoh sistem yang lebih kompleks, kita ambil sistem produksi, di mana buruh dan mesin merupakan input, dilanjutkan kepada proses produksi yang merupakan elemen utama yang menghasilkan distribusi dan supply. Namun, dalam proses produksi dipengaruhi oleh ekonomi nasional dan internasional yang berdampak pada upah buruh. Mari kita lanjut ke kontekstual 2 ditambah 2 sama dengan tanda tanya. Mungkin orang umumnya akan menjawab 2 ditambah 2 sama dengan 4. Tapi kita sebagai engineer teknik industri memikirkan jawaban tersebut sebagai ketidakpastian. Misalkan di dalam sistem 2 ditambah 2 merupakan input dan proses. Namun dengan adanya faktor lingkungan dan batasan-batasan lainnya yang mempengaruhi bisa mengubah input dan proses menjadi output yang entah lebih besar atau bahkan lebih kecil. Maka dari itu, kita sebagai engineer dipersiapkan untuk mengoptimalkan hal tersebut. Kembali lagi ke tujuan utamanya, yaitu meminimumkan input dan memaksimalkan output. Kalau kita melihat kata model, apa sih yang bisa kita bayangkan? Baik, kita ke contoh yang pertama. Adik kita mempunyai kegemaran bermain mainan dengan model mobil. Bisa diartikan bahwa model adalah benda kecil yang mempunyai sifat seperti benda yang sesungguhnya. Dia bekerja sebagai fotomodel. Bisa diartikan bahwa model adalah orang atau sesuatu yang memperagakan sesuatu sehingga menarik untuk ditiru dan dibeli. Model baju itu sudah kuno. Bisa diartikan bahwa model adalah karakteristik umum yang mewakili sekelompok bentuk yang ada. Jadi, apakah itu model? Model adalah representasi dari sebuah objek atau situasi aktual atau penyederhanaan dari sesuatu yang realistis dan kompleks. Jadi model adalah sesuatu penyederhanaan dari sesuatu kenyataan yang kompleks. Model yang baik adalah model yang informatif dan tidak menggambarkan yang berlebihan. Mari kita ambil contoh atom. Atom merupakan unsur terkecil dari segalanya ya. Mempunyai sifat mengandung muatan positif dan negatif, berukuran sangat kecil sehingga tidak teramati. Kita ketahui bahwa atom sangat kompleks untuk dijabarkan dan dibayangkan. Mari kita ambil contoh dari jenis atom Thomson. Digambarkan sebagai bola pejal yang bermuatan positif mengandung bola-bola kecil bermuatan negatif. Maka kita bisa memodelkan menjadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke jenis atom Rutherford yang memiliki sifat bermuatan positif dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif, maka kita bisa memodelkan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada kegunaan model. Kegunaan yang pertama adalah untuk berpikir atau menganalisis. Yang kedua, untuk berkomunikasi. Yang ketiga, untuk melakukan prediksi atau peramalan. Yang keempat, untuk kontrol atau pengendalian. Yang kelima adalah untuk berlatih atau simulasi. Selanjutnya, tujuan model ada 3. Yang pertama adalah mempermudah dalam memahami gambaran sistem sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mempermudah dalam mendiskusikan perubahan dan koreksi terhadap kebutuhan pemakai dengan risiko dan biaya minimal. Selanjutnya yang ketiga, merupakan jembatan penghubung antara gambaran sistem dan model desain. Tahapan-tahapan pembentukan model. Tahapannya ada 5.
Yang pertama, berdasarkan observasi atas masalah, bentuk atau pilih suatu model. Kemudian dilanjutkan pada tahap pengembangan cara pemahaman situasi persoalan, dilanjutkan ke tahap pengembangan metodologi, pemecahan persoalan yang sesuai dengan situasi persoalannya, kemudian pengujian dan pengembangan melalui terapan model, selanjutnya pada tahap pengujian dan pengembangan melalui terapan yang menghasilkan tahap situasi persoalan nyata. Jika proses pemodelan masih dapat diperoleh lebih teliti lagi, maka ulangi proses. Jika pemodelan sudah sempurna dan ketelitiannya sudah mencukupi, maka hentikan tahap-tahap tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.